Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan juga taufik untuk senantiasa beribadah, mengisi kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan insyaallah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Taib ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Sekarang kita masuk kepada al-faslu al-khamis. Sahih? Taib. Fadal. Bismillah. Al-faslu al-khamisu. Pasal kelima. Al-fi'lu bin nadhari ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari subjeknya. Fi'il ditinjau pelakunya terbagi menjadi dua, yaitu al-fi'lul mabni lil majhuli dan al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi. Fi'il mabni maklum, al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Misal, Qara'a al-mudhi'u al-mudhi'ul khabara. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Baik. Terjemahkan dua contoh itu. Ini udah sering fiil ini udah sering kita lewat ya. Udah sering kita murojaah ini fiil qara'a, kataba yaktubu ini kan sudah berapa kali. Qara'a mana qara'a? Membaca. Simalah sebutkan dulu subjeknya atau fa'ilnya, baru fiilnya. Biasa kan bahasa Indonesia seperti itu ya, subjek, predikat, cek. Mudhi, mana mudhi? Penyiar. Penyiar membaca berita. Qara'al Mudhi'u. Qara'al mudhi'u al-khabara. Penyiar membaca berita. Baik. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Mumtaz. Fi'il mabni majhul. Al-fi'lul mabni al-majhuli ialah fi'il Bukan al-majhul itu, lil. Bukan alif lam itu, tapi harful jar, li. Al-fi'lul mabniyu lil majhuli. Mumtaz. Ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Misal quri'al khabaru. Apa artinya? Membaca khabar, membaca kabar, membaca berita. Inilah bedanya ya, bedanya maklum sama majhul. Kalau maklum berarti membaca, kalau majhul dibaca. Ya, ulangi. Dibaca berita. Kalau di beritanya dulu disebutin biar enak artinya.
berita dibaca. Itu kan lebih enak ya. Dibaca berita kayaknya yang lain ya. Berita dibaca itu yang kayaknya enak. Walaupun boleh lah. Betul. Yuktabu ad-darsu. Menulis pelajaran. Pelajaran ditulis. Itu deh. Lanjut. Cara membuat al-fi'lul mabniyu lil majhuli. Fi'il madhi, al-fi'lul madhi di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhamma semua huruf sebelumnya yang berharokat. Misal qara'a menjadi quri'a, tasallama menjadi tusullima, qatta'a menjadi qutti'a. Istaghfara menjadi ustughfira. Fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari'u di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Misal yaqra'u menjadi yuqra'u, yatasallamu menjadi yutasallamu, yuqatti'u menjadi yuqatta'u, yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Tasallama, mana tasallama? Memberikan salam. Qatta'a, tahu. Istaghfara, minta ampun. Di atasnya itu fi'il madhi, bawahnya fi'il mudhari, artinya sama jadinya. Cuma bedanya telah sama sedang, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Sudah kita. Baik. Jadi sekarang kita masuk al-faslu al-khamisu. Tinggal 2 lagi berarti. Untuk pembahasan fi'il tinggal 2 lagi. Dan untuk al-faslu al-khamisu ini al-fi'lu bin nadari apa? La fa'ilihi. Ini sangat penting ya, pembahasan untuk yang bab khamis ini sangat penting. Kenapa? Karena ini nanti sering kita akan dapati dalam kitab, akan sering digunakan. Jadi ini harus benar-benar bisa ya. Baik, sekarang fi'il ditinjau dari pelakunya. Tadi di situ terbagi menjadi 2. Lil ma'lum atau ma'lum sama majhul. Baik. Asal katanya ma'lum apa ini? Alima, wazannya fa'ilah. Terus ma'lum ini isim apa nih? Isim maf'ul. Tasrif juga. Alima ya'lamu ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Antum mau ikutin antum dulu. Ma'lamun, coba antum, pantul saya. Alima ya'lamu ilman, Sifail. alimun
i'lam si maf'ulnya ma'lumun i'lam ma'lumun kok habis fil amr fil nahi. Boleh dibuka aja putarannya. Bab fa'ila yaf'alu. Halaman berapa itu? Fa'ila yaf'alu. 4 kayaknya ya. Babul 125. Bab Rabi'ah. Ya. Fadhal, ikra. Wazannya dulu. Fa'ila yaf'alu fa'lan itu contohnya. fa'ila yaf'alu fa'lan Terus fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun ya sama situ aja berarti. Simalatnya nggak ada. Nah, sekarang ganti menjadi alimah. alimaya lima Apa? Yang benar apa? Oh 127. Yang benar 127. Alimaya lamu itu ada kan langsung di bawahnya. Fadal. alimaya lamu ilman alimun ma'lumun i'lam ma'lum la ta'lam ma'lamun. Itu. Sekali lagi. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam Kok 2 kali la ta'lamnya itu? La ta'lamnya sekali aja. la ta'lam ma'lamun. Buat tutup. Fadal. Alima ya'lamu ilman aliman. Kok aliman? Ya boleh sih, aliman boleh. Tapi alimun aja sesuai dengan situ. Alima ya'lamu ilman alimun i'lam Belum. Si maf'ulnya belum. ma'lumun i'lam ma'lamun. Ulangi ya, antum dengar. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Kalau ada isim alat kalau ada. Kalau sudah bab lewat 3 bab yang pertama biasanya tidak ada ya. Urutannya itu fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman atau isim makan. 2 kali. Terakhir isim alat kalau ada isim alatnya. Saya coba lagi. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun Ganti yang lain dulu. Fadal Pak. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun iklam la ta'lam ma'lamun. Ma'lamun 2 kali ya. Untuk Mbak. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lumun ma'lamun. Pendek ya. Ma'lamun. Belakangnya Ustaz, Fadal saya. Untuk. Sekali lagi, satu aja. Entas, bareng-bareng ya. Wahid, Isnani, Salasa. Alima ya'lamu ilman
alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Sekarang ya. Jadi maklum antum sekarang sudah tahu dia asalnya dari mana itu. Sekarang majhul sama dia ya. Maf'ul sama ya. Maklum majhul sama-sama isim maf'ul. Biasanya isim maf'ul artinya apa? Yang dia. Kalau isim fa'il kan yang isim maf'ul yang dia. Nah, sekarang ini kita tasrif. Asal katanya apa nih? Jahula atau jahila? Kita lihat kamus, kan udah bawa kamus ya? Udah janji kan bawa kamus kan? Nah, kata kamus baru ya? Kamus apa ya? Munawir. Oh, mantap. Tapi kok munawirnya tipis? Cetak baru ya? Munawir itu biasanya tebal gini yang orang punya itu, warna hitam itu. Itu susunan sesuai dengan Muhammad Yunus ya. Mirip. Cari dua. Jim baru ha. Jim ha lam. Di atasnya antum buka jim dulu di depannya, baru antum lihat di atasnya itu. Jim cari yang ha. Biasanya jim alif dulu, hamzah dulu, baru ba. Cari yang langsung ke ha. Ha besar. Atasnya itu kuncinya di atas itu biar cepat. Sudah dapat halaman berapa itu? 93. Coba buka 93. Jahila. Artinya apa itu? Jahil. Bodoh. Nah, itu berarti fa'ila sama ya. Coba antum buka yang di tasrifan mutarad yang bab faula yaqulu, ada enggak contohnya yang jahula? Faula yang terakhir bab 6. Enggak ada kata jahula. Kalau yang tadi kata bab fa'ila yaf'alu tadi ada enggak jahila? Contoh bawahnya. Insyaallah kamusnya enggak salah. Berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Kan sama tadi ya, tinggal ganti saja alima ya alamu, tinggal ganti aja jahila yajhalu. Nah, lanjutkan saja ya. Antum dulu, Ustaz. Antum dulu. Nah. Jahila yajhalu jahlan, jahilun majhulun, ijhal la tajhal, Ma'lam. majhalun. Betul. Jahila. Yajhal. Jangan disukun. Kalau udah belajar tasrif ini nggak boleh disukun ya, dibaca harokatnya. Belajar kaidah nggak boleh sukun, kecuali ada amil yang menjazmkan. Kata. Jahila. Yajhal. Oh iya jahalu. Jahlan. Majhalun. Simpail. Biasanya cepat antum. Ini nggak ngapal-ngapal berarti ya. Betul Ustaz, antum Ustaz. Betul, Pak. Jahila yajhalu jahlan, jahilun majhulun, ijhal la tajhal, majhalun. Boleh Pak, coba. Betul Pak. Jahilan. Kok langsung jahilan gitu Pak? Fi'il madi nggak boleh tanwin. Jahila
yajhalu jahlan jahilun. Terus si maf'ul boleh lihat saja, boleh lihat. Majhulun ijhalun ijhal wa sadhal wajhalun. Baik, tas. Antum Ustaz? Kilamar. Baik, Pak, silakan Pak. Tas. Antum Pak baru ikut ya? Bisa? Coba. Apa? Jahila. Masih itu aja, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Antum mau coba? Betul. Jahila. Baik, antum sudah ya? Saat antum dah? Belum ya? Berarti antum terakhir. Baik, kembali ke sini. Nah, ya kan kita kemarin kalau pas lihat fiil kita usahakan tasrif karena kita nggak ada khusus untuk jam tasrifnya. Sebenarnya tasrif itu ada jam khusus. Baca tasrif sekalian praktek nanti, tapi kita sisip-sisip seperti inilah. Apa-apa. Nanti pas praktek baca kitab, makanya tuh bawa kamus, nanti bisa sekalian tasrif. Ya, jadi bisa ditrikin lah. Kasih trik. Kita balik sini ya. Jadi ma'lumun berarti artinya yang diketahui. Apa yang diketahui? Ininya. Fa'ilnya, ada fa'il, ada pelakunya. Kalau majhul yang tidak diketahui pelakunya. Dan itu pembahasan kita sekarang. Kemudian yang maklum itu berarti ada fa'ilnya, Contoh yang di buku kita itu qara'a atau ditulis di sini nggak masalah. Qara'a siapa namanya? Di situ? Oh, mudhi. Al-mudhi. Al-khabar. Baik. Dan lagi sebelum masuk sini, biasanya untuk pembahasan ini majhul ini, maklum atau majhul, dia ada kaitannya dengan pelajaran kemarin kita. Lazim sama mutaaddi. Lazim itu apa? Tidak butuh objek. Kalau mutaaddi butuh objek. Nah, biasanya yang majhul ini, maklum dan majhul, biasanya dia yang mutaaddi. Yang lazim tidak bisa masuk ke majhul. Kenapa? Karena nanti contoh seperti ini. Karena ini kalau susunannya ini ya, qara'a al-mudhi'u al-khabara. Kalau kita ini antum dengar dulu ya, nggak apa-apa ya. Cara nasribnya, cara ngi'rabnya. Dengar dulu. Nanti insyaallah antum akan bisa seperti ini. Qara'a fi'lul madi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi syai'un. Al-mudhi'u fa'ilun marfu'un bi dhamma li'annahu ismul mufrad. Al-khabaru maf'ulun bi mansubun bil fathati li'annahu ismul mufrad. Jadi ketika dia ini fi'il, fa'il, maf'ul bi. Dan untuk yang majhul ini, ketika kalau ini kan maklum ya, ini contoh maklum. Kapan majhulnya? Kalau fa'ilnya tidak ada. Kalau fa'ilnya tidak ada, maka dia menjadi majhul. Kemudian kalau majhul setelah fa'ilnya tidak ada, maka khobar ini, maf'ul ini masuk ke sini. Yang awalnya dia fathah, kalau sudah masuk di sini dia menjadi dhamma. Kalau ini tadi namanya fa'il,
kemudian dibuang, yang ini namanya maf'ul bi, menempati tempatnya fa'il, itu namanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya pengganti pelaku, pengganti pelaku ya. Jadi makanya dia kalau majhul ini, agar ada yang menggantikan fa'il ketika nanti fi'ilnya ini dirubah menjadi majhul, ya, maka dia harus ada objeknya sebelumnya. Dan kalimat yang ada objek itu kan fi'il muta'addi. Kalau dia lazim kan nggak ada objek, gimana nanti dia kalau pas fa'ilnya dihapus, siapa yang gantiin? Mesakno kan? Ya, makanya dia harus yang muta'addi. Ini yang pertama. Kemudian ya, ini nggak ada masalah ya, udah ya. Pokoknya untuk yang maklum dan majhul itu tadi. Ini ada fa'ilnya, pelakunya, majhul tidak ada pelakunya. Ini dihilangkan. Alasannya kenapa disebutkan oleh ulama? Kenapa dia fi'il itu fa'ilnya dibuang atau menjadi majhul? Alasannya minimalnya ada 4. Pertama, karena memang tidak tahu pelakunya. Antum punya misalnya kucing di rumah, kucing angora lagi mahal kan, tiba-tiba pulang kucing antum pincang, kayak ada bekas dipukul. Antum nggak tahu yang siapa yang mukul, maka pakai kalimat ini majhul. Kalau awalnya adalah doroba, ya siapa tadi? Misalnya ar-rajulu lah ya. Misalnya ar-rajulunya kan nggak tahu. Dorobar rajulu al-qitta atau al-hirra, sama saja. Kemudian karena ini tidak tahu pelakunya siapa, maka cara membuatnya nanti kita mau jelaskan ini. Duriba al-kitu. Untuk ngomongnya seperti itu. Duriba al-kitu. Aduh, kucingnya dipukul. Siapa yang mukul? Ya la adri, nggak tahu. Makanya pakai dipukul bahasanya. Nggak memukul. Kucingnya memukul ya, berarti kucing yang mukul. Kalau kan itu pakai memukul bahasanya. Tapi kalau kucing dipukul berarti ada yang mukul tadi. Siapa yang mukul? Majhul, la adri, nggak tahu. Itu maksudnya majhul. Jadi ini yang pertama alasannya, tidak tahu pelakunya. Kedua, sudah maklum, sudah tahu. Walaupun tidak disebutkan sudah tahu, dan di dalam Al-Qur'an banyak. Contoh ayat khuliqal insanu dhaifa misalnya ya. Khuliqal insan artinya apa? Khuliqal insan, manusia diciptakan. Di sini kenapa Allah gunakan dengan wazan fi'il majhul khuliqa? Walaupun tidak disebutkan siapa pelakunya, semua kita sudah maklum, sudah tahu yang ciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa. Ini alasan kedua, sudah maklum, sudah jelas yang ciptakan itu Allah. Tidak mengapa pakai khuliqa majhul. Kemudian yang ketiga, alasannya untuk melindungi pelaku, bisa juga dimajhulkan. Melindungi pelaku. Dan yang keempat, karena takut sama pelaku. Kalau dibocorin takut kita. Pakai majhul juga. Minimalnya 4 ini alasannya. Ya. Sudah aman ya. Sekarang cara membuatnya. Dan biasanya di sini berkaitan ini fi'il fa'il ini itu cuma masuk dalam 2 pembahasan saja, fi'il madi dan fi'il mudhari'. Adapun fi'il amr bisa tidak dimajhulkan? Tidak bisa, karena fi'il amr itu artinya apa? Perintah, memerintahkan sesuatu, maka tidak bisa dimajhulkan. Maka pembahasan ini cuma masuk dalam 2 fi'il ini saja. Kalau enggak fi'il madi, ya fi'il mudhari'. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau fi'il madi cara membuatnya apa tadi?
Contoh ini qara'a. Qara'a ini maklum, maka cara buatnya ya fil madi di kasro sebelum huruf terakhir. Mana huruf terakhir? Sebelum huruf terakhir ra yang awalnya fathah suruh kasro, dikasroin. Kemudian di doma semua huruf sebelumnya yang berharokat, yang awalnya ada harokatnya, ada pun sukun tetap sukun. Semua yang berharokat. Kalau udah doma ya biarin doma. Kalau sebelumnya fathah atau kasro jadikan doma. Ingat ya kodenya nih. Ini sepilih tapi nanti lupa jadinya. Bawa ingat aja. Di kasro sebelum huruf terakhir, terus di doma semua huruf sebelumnya yang berharokat. Di sini sebelumnya itu adalah huruf qaf yang awalnya berharokat yaitu fathah, maka di doma. Untuk akhirnya tetap dia nggak ada hubungannya, maka menjadi quri'ah. Coba sebutin kaidahnya Muhammad. Cara membuat fi'il majhul dari fi'il madi. Betul. Caranya gimana tadi? Nggak usah lihat, sudah dijelasin. Kalau fi'il Kasih contohnya. Coba. Halo, Fi'il madi. fi'il madi Kaidahnya yang tadinya harokat fathah. apa itu harokat fathah tadinya? Bukan kayak gitu kalimatnya tadi kita. Enggak bisa. Betul. Semua huruf sebelumnya yang berharokat. Itu ya. Coba ulangi Abu Umar. Di kasroh sebelum huruf terakhir dan di doma semua huruf huruf yang berharokat. Baik. Bisa hafal ya. Dengan sini antum jangan fokus buku nih ngapalnya gimana satu perkata satu. Udah langsung praktek aja ini biar nggak pusing. Belum tentu antum kalau ngapal itu kayak itu belum tentu hafal. Langsung praktek ini lebih cepat hafal insyaallah. Silakan Pak, untuk ulangi. Di kasrah huruf sebelum yang akhir di doma semua. Kita kasih contoh ulang, nggak apa-apa nanti Pak. Kita kasih contoh yang banyak. Ini kan 3 ya. Istafara. Ini kan aslinya walaupun tidak dikasih harokat dia is ya. Istafara. Kasih aja. Kalau kita majulkan pakai kaidah ini, di kasrah sebelum huruf terakhir. Mana huruf terakhir? Fa. Yang fathah menjadi fi. Akhirnya biarin aja. Kemudian di doma semuanya yang berharokat. Mana yang berharokat itu? Alif atau hamzah, ta, ghain. Berubah jadi doma semua. Yang sukun tetap sukun. Hah? Oh iya. Ini ghainnya Pak, sukun. Dah itu. Kalau sukun tetap sukun. Nah, ini jadi ini. Istafara menjadi ustughfira. Ulangi Pak, kaidahnya Pak. Yang berharokat. Bisa ya? Betul Pak. Ulangi Pak. Tuntas. Sempurna kalimatnya. Betul Pak, untuk Pak. Ingat ya, dipraktekkan nanti. Praktekkan. Sudah ya, aman kan? Selesai nih. Untuk menghafal caranya seperti itu. Kan kita kasih triknya. Sekarang fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari', contoh kalau qara'a yaqra'u.
Kaidahnya gimana itu? Di fathah dulu, nggak apa-apa. Kita samakan dengan atas. Di fathah sebelum huruf terakhir. Kemudian di doma awalnya saja. Awalnya saja kalau ini. Kalau tadi yaqra'u, ini yaqra'u, maka di doma awalnya. Mana huruf awalnya? Ya. Menjadi yuqra'u. Istaghfara yastaghfiru. Yastaghfiru. Kita praktekkan. Sebutin kaidahnya dulu. Di fathah sebelum huruf terakhir. Ingat ya, awalnya kasroh rubah menjadi fathah. Kemudian awalnya yang mana? Ya, yustaghfaru. Tetap yang lainnya tidak dirubah. Ini lebih gampang lagi. Betul kaidahnya. Antum. Kemudian satu huruf terakhir dan di rumah huruf pertama. Baik. Entas. Antum Pak, gimana Pak? Fathah huruf yang terakhir dan di rumah huruf awalnya. Baik, entas. Coba yadrusu rubah jadi majhul. Yadrusu. Nah, rubah jadi majhul. Yudrasu. Mumtaz. Gampang ya? Bisa Umar, dua antum, Umar. Kaidahnya Di fathah sebelum huruf terakhir dan di doma huruf pertama. Di awal. awalnya. Betul antum. Fil madi tadi. Di kasrah huruf sebelum akhir dan di fathah dan harkat sebelum semua harkat Ya baik. di doma. Doma. Entas. Enggak apa-apa dengan bahasa kayak kita enggak apa-apa. Yang penting paham. Pada saat ilmu mudhari Di fathah huruf sebelum terakhir dan di doma huruf pertama. huruf pertama saja. Bisa ya semua ya? Insyaallah udah mumtaz semua nih ya. Keluar nanti masih tetap ingat ya. Pokoknya fil madi di kasrah sebelum terakhir, di doma semua sebelumnya yang berharokat. Fil mudhari di fathah sebelum terakhir, di doma awalnya saja. Gampang lah insyaallah bedanya nih. Dan ini penting karena ini banyak nanti ditemui kitab. Pokoknya nanti fiil harusnya kan ada fa'il, ada fi'il mudhari', ada maf'ul bihi-nya. Kalau antum lihat kalimatnya kok tidak ada fa'ilnya, tidak ada pelakunya, langsung maf'ul bihi, berarti majhul saja. Walaupun tidak ada harokatnya, antum jadikan majhul bisa nanti. Kan nanti kita tujuannya baca kitab yang enggak ada harokatnya toh. Nah, kaidah-kaidah yang seperti ini dipatenin, diingat-ingat, dititeni kalau bahasa Jawanya, dititeni. Bahasa Arab itu kaidahnya sebenarnya, dititeni kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Padangnya diinge-inge. Pokoknya paten sudah, paten kayak gini. Setiap nanti ketemu fil madi kalau mau antum majulkan udah yaitu kaidahnya tadi. Kalau fil mudhari seperti itu kaidahnya. Insyaallah enggak salah. Jadi ini pasangannya dengan tasrifan. Di sini ada kata istaghfar. Kita tasrif ya. Untuk buka wazan istaf'ala terakhir sebelum kita akhiri. Istaf'ala yastaf'ilu. Bab istaf'ala. Halaman berapa itu? Apa?
143 yang bawah itu. Ayo kita tasrif. Boleh lihat dulu wazannya dulu ya. Istaf'ala yastaf'il. Wahid nani salasa. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ilu. Kok istaf'ilu? Fi'il amr itu mesti sukun belakangnya, kecuali disambung dengan domir hum, domir antum. Garir. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun taf'alun istaf'il la tastaf'il Dah sampai situ aja ya. Waduh, Ustaz, antum. Yang kuat. Yang wazannya. Iya, wazannya dulu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Baik. Ya. Hah? Mus mana itu? Yang mana? Isma? Mus mana? Inilah dia huruf nempel di sini. Cetakan lama antum ya? Ini. Salah cetaknya. Oh, itu salah itu. Enggak ada. Ya, dicoret saja. Pokoknya wazannya istaf'ala. Cuma aslinya fa'ala kemudian tambahan alif, sin dan ta. Tambahan 3 huruf ini. Aslinya fa'ala, semua fi'il itu awalnya adalah fa'ala. Mazid bi salah satu huruf, 3 huruf. Alif, sin, ta. Istaf'ala. Sekarang istighfar yang terakhir. Istaghfara yastaghfiru istighfarun mustaghfirun mustaghfarun istaghfir Baik. Nanti dicoba-coba ya. Kalau waktunya sudah habis, dicoba. Ketemu fiil sini dilatih saja tasrifannya. Nanti antum sudah tahu penggunaannya tadi. Wazannya apa itu sudah tahu, nanti dipraktekin di rumah. Apa-apa. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Belum diakhiri? Yakfi ya, naktabi bihadzal qadar. Aku luli walakum wa lisal muslimina wal muslimat inna wal rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.